Ya, halo selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai setiap hari Senin dan juga Sabtu. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, kali ini program acara Ngobras spesial untuk Anda menghadirkan sebuah tema topik menarik yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat saat ini ya. Dimana kalau bukan NIK sebagai NPWP ya, karena itu adalah topik yang hari ini akan kita angkat. Dan pada malam hari ini kita telah bersama dengan dua narasumber spesial, bersama dengan Mas bersama dengan Mbak Sari dan juga Mas Paul. Selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa semua ya. Oke. Hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Tadi ini malam-malam ini lembur ya berarti ya sini ya. Sempatkan lembur kerja, kemudian podcast ya. Oke, maaf loh sebelumnya ya. Oh iya, enggak apa-apa. Karena kan kalau siang kerja. Betul sekali. Ya, ini selaku bagian penyuluhan pajak ya. Betul, kami berdua di sini selaku sebagai asisten penyuluh atau tenaga penyuluh di KPP Pratama Batu. Oke, berarti sudah puluhan tahun di sini ya. Mas Paul mungkin Mas Ari. Waduh. Oke. Belum. Oke. Jangan tegang ya. Enggak, santai. Fresh, relax. Oke. Oke, tahu nggak kita malam hari ini bahas topik apa? Mbak Sari dulu, apa ini? Bahas topik tentang NIK sebagai NPWP ya Mbak ya. Tadi kan Betul. Mbak Yin sudah menyampaikan sekarang lagi rame Betul diperbincangkan banget. NIK sebagai NPWP gitu. Mungkin Nah, banyak yang kira-kira galau juga Mas gitu Aul ya. gitu gimana melihat topik kita pada malam hari ini, NIK sebagai NPWP. Nah, kira-kira yang saat ini sedang viral di media sosial bahkan di tengah-tengah masyarakat saat ini, bagaimana tanggapan Mas Aul ini? Jadi mungkin ini kita perlu meluruskan gitu ya, karena Oke. kan mungkin viral di media sosial, Betul. di masyarakat itu bahwa nanti jangan-jangan orang baru lahir langsung jadi wajib pajak gitu ya, karena kan semuanya punya NIK Nah, ya Mas ya. betul sekali gitu ya. kan. Itu gimana? Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya kan, jadi tidak semuanya itu pastinya nanti akan dikenakan pajak gitu ya, karena ada batasan tertentu. Jadi tidak semua wajib ibaratnya apa ya, setiap orang yang lahir di Indonesia gitu punya NIK, nanti NIK juga sebagai NPWP otomatis saya harus bayar pajak, tidak seperti Iya. itu sebenarnya. Konsepnya tidak seperti Karena itu juga gitu. saya sempat berpikir seperti itu, Oh, waduh, gitu. kalau NIK saya apa itu misalnya sebagai orang awam atau ibu rumah tangga, kemudian didaftarkan NIK jadi NPWP, aduh gimana nih, dikit-dikit kena pajak nih, aduh gimana dong itu menanggapi masyarakat yang mungkin punya pemikiran kayak gitu itu. Oh enggak, itu enggak seperti itu. Ada batasannya Mbak, ada apa ya? Tenang aja. Tenang aja, jadi nggak usah Saya. khawatir gitu ya. Jadi pemirsa semua itu nggak usah khawatir nanti saya lahir langsung dipajakin. Oh enggak seperti itu. Jadi ada Gimana, batasan tertentu. Terus kita ngobrol yang masalah ini di NIK itu Betul. kenapa sih kok seperti itu gitu kan? Yang pertama tentunya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat gitu kan. Terus yang kedua juga kita mendukung program pemerintah untuk satu data. Jadi semuanya itu akan data berbasis NIK. Oke. Terus, Biar nggak banyak-banyakin kartu ya Mas. iya, Katanya. betul. Nanti kita KTP punya, NPWP punya punya, sendiri. Ya, ya. dompetnya nanti penuh Mbak. Maka Jadi dari nanti itu cukup satu identitas saja nanti yang digunakan khusus untuk orang pribadi. Apalagi sekarang kan dompetnya anak milenial kan tipis-tipis Iya, gitu ya. Kalau kecil-kecil. misalnya kebanyakan kartu kayak kurang efektif aja ya. Iya, betul. Oke, nah berarti kan tadi kan di Mas Aul mengatakan bahwa ada kriteria tertentu dan juga batasan tertentu ya untuk orang bisa mendaftarkan NIK sebagai NPWP seperti apa. Oke, jadi kalau sesuai dengan ketentuan yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa NIK akan digunakan sebagai NPWP. Kemudian ditambah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112. Di situ disebutkan tentang NPWP orang pribadi, NPWP badan, dan juga NPWP instansi pemerintah Iya. gitu. Jadi nanti kedepannya untuk orang pribadi tentunya NPWP yang digunakan adalah menggunakan NIK. Selama proses sampai dengan penggunaan itu kan efektif itu 1 Januari 2024 ya. Oke. Tentunya wajib pajak yang sudah memiliki NPWP harus melakukan validasi dulu gitu, validasi NIK-nya. Artinya menyambungkan lah antara data NPWP dengan data NIK-nya. Kalau bahasa Gitu. kerennya sekarang itu memadankan Mas. Memadankan. Memadankan Ah. NIK menjadi NPWP.
gitu. Iya. Oke, jadi menyamakan data gitu Menyamakan, ya. betul. Mbak Supaya Basari nanti ya. ketika sudah 1 Januari 2024 sudah siap, ini NIK-nya digunakan sebagai NPWP. Oke, Jadi sudah yang- paham pemirsa ya. Ya, jadi yang sudah punya NPWP silahkan melakukan validasi atau memadankan NIK-nya gitu. Nah, untuk bisa melakukan validasi atau memadankan NIK-nya ini, kira-kira kan juga pemirsa di rumah, apalagi yang lagi nonton Dama TV bersama dengan tim dari pajak Kota Batu ini kan pasti penasaran juga, ini kira-kira bagaimana proses memadankannya ini? Prosesnya gitu. Bagaimana cara-caranya? Gimana cara prosesnya, Sarah? Proses memadankannya, kalau DJP sendiri tuh mungkin Mbak Andi pernah dengar DJP online? Pernah. Ya, yang DJP. biasa buat lapor Oke. SPT Iya, itu biasanya buat biasanya. lapor SPT. Pokoknya DJP online itu kan suatu situs yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang di situ wajib pajak bisa mengakses layanan perpajakan secara online. Nah, untuk memadankan NIK menjadi NPWP itu prosesnya juga ada di situ, Mbak Andi, di DJP online. Jadi wajib pajak tinggal login saja, coba login menggunakan NIK, kemudian masukkan password yang sudah dipunya. Nanti kalau misal sudah bisa login, nah itu berarti NIK-nya berarti sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Tapi kalau belum, nah itu bisa login menggunakan NPWP dulu dan password. Oke. Nanti baru melakukan perubahan profil di situ. Nah, Mengupdate data. Oke, kita login menggunakan jika menggunakan NIK belum bisa, kita menggunakan NPWP NPWP dan yang lama. password ya. Iya. Nah, passwordnya itu gimana? Maksudnya kalau misalnya dia benar-benar belum pernah mengakses DJP sama sekali, itu gimana? Berarti Kalau harus misalnya melakukan kita aktivasi EVIN dulu. Oke, nah Ya, itu yang ya, masyarakat itu loh kan, banyak ya. nggak ngerti nih, Oke, Mbak Sari. gitu. Mas Jadi Aldo. harus mendaftarkan dulu tentunya kan kalau Oke. misalnya sudah punya Aktivasi akun NPWP dulu ya, berarti aktivasi pertama. akun. Oke, aktivasi, kita melakukan aktivasi akun gitu, kemudian Aktivasi akun itu butuh NPWP sama namanya EVIN. EVIN, Electronic Oke. Filing Number. EVIN Oke. itu bisa diminta di kantor pajak. Selain datang langsung ke kantor pajak, bisa juga lewat chat, Oke. lewat telepon ke kantor pajak Ke kering terdaftar. pajak juga Ke bisa. kering pajak ke 1.500-200 itu nomor. Nanti kering akan pajak. dikonfirmasi datanya, nama dan sebagainya. Ketika sudah valid, maka akan diberikan EVIN-nya. Karena EVIN itu sifatnya rahasia, Mbak. Kalau bisa dikata itu mungkin ini token, jadi semuanya Kunci layanan gitu ya? perpajakan kuncinya di EVIN. Gitu. keywordnya gitu ya. Iya. Oke. Berarti sebetulnya untuk penggunaan EVIN sendiri dan juga kita memiliki EVIN tuh juga sangat pribadi sekali untuk Iya. kita para wajib pajak Betul. begitu ya, Betul. Mbak. Dan itu Sari ya, oke. tidak boleh diwakilkan juga kan. Betul, kalau orang pribadi harus, harus. orangnya langsung yang telepon atau yang Iya. datang ke kantor pajak langsung. Tidak bisa Bisa ke diwakilkan. KPP terdekat, nanti diberikan EVIN, baru bisa untuk melakukan aktivasi akun DJP DJP online-nya. Oke, sekarang kita menanggapi jika ia berasal dari luar kota atau mungkin luar kota Batu, kemudian ia ingin melakukan aktivasi, ingin meminta nomor EVIN, mungkin ke KPP Batu itu boleh nggak? Boleh, Boleh. ke KPP Yang mana di saja. Malang mungkin ke Iya. Batu boleh diperbolehkan Jadi bisa ya. di KPP terdekat dengan membawa identitas Membawa KTP asli, saja ya. Iya. sama NPWP. Yang penting orangnya langsung. orangnya ya. langsung gitu. Nggak boleh diwakilkan nggak kalau boleh misalnya pakai surat diwakilkan. kuasa begitu, tetap tidak diperbolehkan. Untuk menjaga kerahasiaan aja Iya. sih itu, Mbak. Karena ini kan benar-benar privat kan gitu, benar-benar pribadi melekat ke Data-datanya. orangnya itu gitu. Oke, jadi gitu bisa Dama TV ya, yang mungkin lagi ada di Kota Batu, mungkin domisilinya di Malang, nggak apa-apa ya menuju ke KPP pertama terdekat ya kalau ingin melakukan aktivasi EVIN ya. Nah, kemudian terkait dengan adanya NIK dipergunakan sebagai NPWP nih ya. Nah, apakah itu ada ketentuan dan syarat yang berlaku? Nah, dan lalu nih selain adanya sosialisasi bahwa akan segera dilakukan nanti tanggal 24 Januari 2024. Apakah sudah ada sosialisasi dengan masyarakat? Kalau untuk sosialisasi kita sudah banyak sekali ya. Kita dari menyebarkan leaflet, kemudian Pasang pasang banner ya. banner Oh. juga gitu. Sama, Terus kemudian di medsos dari kita juga sama mengupload itu gitu. Jadi tentunya tambah ini juga nanti. Nah, ini kan semoga oke. yang mungkin bukan pendengar apa ya? Pemirsa ya, Pemirsa, pemirsa yang mungkin belum mengetahui ini kan jadi mengetahui gitu kan, harus bagaimana Sama. sih gitu. Ini juga Mas Ol, kita juga mengajak tokoh masyarakat, Mbak, kayak Oke, gimana kemarin itu?
siapa nih Pak Randy ya, yang punya Prawijaya oleh-oleh itu Oke. juga Betul. kami datangi untuk mengajak beliau kan salah satu tokoh masyarakat, kemudian pemilik Jatim Park Pak, Iya. saya lupa Pak siapa namanya. Pak Itu Sastro. juga kami Pak mengajak Sastro. ya, Pak Sastro, mengajak beliau untuk mengajak masyarakat Kota Batu biar segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi ke ASN di lingkungan KPP, Betul, di lingkungan Kota ASN Batu. Jadi ASN di pemerintah Kota, Kota Batu. Batu. Jadi Oke. diharapkan dengan itu nanti program semua masyarakat menjadi tahu dan segera untuk melakukan validasi NIK. Karena nanti ketika Karena juga penting ya fungsinya Iya. ke depannya ya. supaya nanti setelah 1 Januari 2024 masih tetap bisa menggunakan layanan perpajakan atau layanan yang berhubungan dengan perpajakan. Nah, memang layanan yang berhubungan dengan perpajakan, contohnya untuk pribadi begitu kan ya, itu kita berbicara kepada mungkin masyarakat awam belum begitu paham gitu. Bisa dijelaskan nggak ke pemirsa ini layanan apa saja? Contohnya ketika mau mengajukan izin usaha, tentunya kan Oke. membutuhkan NPWP gitu kan. Atau yang mungkin yang paling sering itu adalah ketika kita mau mengajukan kredit di bank. Oke, Nah, itu kredit kan ya. ada salah satu syaratnya menggunakan Menggunakan NPWP NPWP. gitu. Oke. Di bank manapun selalu menggunakan NPWP Sama, ya? betul, mesti akan Aduh. diminta NPWP. Dengan batasan tertentu kayaknya ya Mas Aul, Iya. pinjaman Kalau satu. kalau pakai pinjaman online pakai Nah, itu kurang tahu sih. Beda, itu. Beda ya? Iya. Oke. Kurang tahu. Kalau itu sepertinya mungkin tidak pakai. Oke. Cuman kalau yang perbankan secara umum rata-rata menggunakan syaratnya salah satunya melampirkan NPWP. NPWP. Oke, itu kalau di perbankan kebanyakan secara umum menggunakan NPWP ya. Oke, ini ditahan dulu ya, tetap dalam program acara Dama TV, dalam program acara Ngobras Ngobrol Hantar. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang kedua. Masih bersama dengan Mas Aul dan juga Mbak Sari ya, ini selaku bidang penyuluhan pajak KPP Pratama Kota Batu ya. Masih semangat ya? Oh, masih. Masih dong, nggak boleh kendor. Iya, semangat. Oke, kita malam hari ini masih membahas NIK sebagai NPWP. Ini semakin malam kayaknya semakin seru ini ya Mbak Sari ya. Oke, tadi Mas Au menjelaskan sedikit bahwa salah satu persyaratan kalau misalnya ada wajib pajak yang melakukan peminjaman mungkin modal ya di bank itu harus salah satunya menggunakan NPWP juga NPWP, ya. betul. Jadi salah satu syarat kalau tidak salah itu kalau yang di atas 50 juta itu Oke. biasanya diminta untuk melampirkan NPWP. Kemudian juga ketika seseorang mau mengajukan izin usaha itu juga harus melampirkan NPWP yang berstatus valid. Biasanya itu ada yang apa? Yang kita ngeling dengan sistemnya perizinan itu ketika tidak valid tidak bisa memproses untuk pengajuan Izinnya. izin usahanya itu. Yang selama ini Mas Aul hadapi mungkin dengan apa tuh para wajib pajak yang selama Iya, ini sering adanya nggak valid berarti ya? Iya, biasanya statusnya Penyebabnya non efektif apa seperti itu. Penyebab nggak validnya biasanya karena belum lapor SPT belum lapor tahunan. SPT. Oke, itu yang badan usaha. Orang Pribadi pribadi juga pribadi sama. juga. sama. Jadi intinya bahwa ketika mau diberikan izin usaha gitu atau mengurus berarti status perpajakannya kan harus clear dulu lah, paling gampang gitu bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ketika kita belum melaporkan pajak, kemudian itu nanti memang efeknya apa bagi wajib pajak tersebut gitu? Iya, sesuai dengan Dampaknya apa? ketentuan akan mendapatkan sanksi administrasi tentunya. Jadi ketika seseorang sudah memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakannya ya dan tidak menjalankan, konsekuensinya berarti ada sanksinya. Kalau tidak lapor berarti ada sanksinya sebesar 100.000 untuk orang pribadi kalau terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan. Oke, soalnya ini kayaknya saya sendiri. Jangan-jangan ini Dari tahu kan, kayak kena denda. Nah, biasanya itu yang sering lupa lapor, Mbak. Karena Nah, kan betul. SPT tahunan itu 1 tahun sekali ya. Gitu. Betul, setahun sekali. Setahun sekali. Udah laporannya setahun sekali, caranya juga kadang lupa gitu. Betul. Ya. Berarti saya nanti abisnya podcast kalian nanti lapor aja. Boleh kita bantu gitu. Oke, kita kembali ke laptop ya. Ya. Oke, nah berarti kan sudah lumayan tercerahkan untuk pemirsa Dama TV yang di rumah ya, bahwa memang sangat penting bagi kita untuk menyinkronkan data yang tentunya nanti berhubungan dengan perpajakan pemirsa ya.
Nah, kita mau tanya ke Mbak Sari nih, melalui cara-caranya tadi gimana nih? Cara-cara untuk pemadanan NIK menjadi NPWP, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya baik. Mungkin yang perlu disiapkan dulu ya Mbak Anti. Yang perlu disiapkan yang pertama KTP, kemudian yang kedua NPWP, kemudian yang ketiga KK, nomor HP, email yang valid. Nah, kalau sudah disiapkan, tujuannya menyiapkan ini biar proses pemadanannya juga bisa lebih cepat, bisa lancar lah tanpa hambatan. Itu tinggal login saja, buka dulu lewat browser, bisa lewat laptop atau HP ke DJP Online. Di DJP Online tinggal masukkan NPWP sama password yang sudah punya. Kalau semisal tadi lupa password atau belum aktivasi, berarti harus minta e-fin dulu. Kalau sudah aktivasi, passwordnya sudah tahu, sudah punya, tinggal login saja. Kemudian nanti bisa klik ke bagian menu profil, Mbak. Oke, menu profil. Nah, di menu profil itu ada data-data yang harus divalidasi dan diisi kalau memang masih kosong. Seperti NIK, kemudian nomor HP yang masih berlaku, email yang valid, kemudian pekerjaan, biasanya kan pekerjaan sering berubah ya, ada yang berubah, ada yang dari pegawai swasta jadi punya usaha atau sebaliknya yang punya usaha sekarang jadi pegawai swasta. Nah, itu juga harus diupdate di situ. Kemudian yang terakhir adalah KK, nomor KK dan anggota keluarga. Gitu. Jadi itu data-data yang bisa diubah lewat online. Jadi kita sendiri bisa mengubah itu lewat online. Itu yang tadi kan menyantumkan nomor kakak dan juga anggota keluarga, itu anggota keluarga yang ada di kakak itu semua yang tercantum di situ. Betul Mbak Adi. Kemudian ada juga data-data yang tidak bisa diubah secara online, seperti nama dan alamat. Ya, itu hanya itu aja. Hanya dua itu tidak bisa. Dua itu tidak bisa diubah secara online. Jadi kalau semisal pemirsa ini mau mengubah nama sama alamat, itu memang harus datang langsung ke kantor pajak, terdaftar. Tidak bisa ke kantor pajak mana saja, gitu Mbak. Oke, ini untuk berkas-berkas yang disiapkan untuk yang pribadi. Iya betul, untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk yang badan usaha sendiri gimana? Kan tadi kan belum sempat menyinggung yang badan usaha kan ya? Oh gitu. Itu yang gimana? Kalau misalnya kita awali dengan CV lah, itu gimana? Kalau untuk badan, tadi kan NIK kan untuk orang pribadi sendiri yang digunakan sebagai NPWP sekarang kan NIK ya Mbak? NIK itu 16 digit. Nah, begitu juga dengan NPWP badan, CV, PT, yayasan juga ngikut 16 digit. Jadi kalau pemirsa sudah punya NPWP dengan format lama, itu tinggal ditambahin 0 aja Mbak depannya, biar bisa jadi 16 digit. Tapi kartunya tetap sama ya? Kartunya tetap sama. Tapi kalau untuk badan itu sampai sekarang belum ada proses validasinya ya? Belum ada. Jadi untuk proses validasi ini masih terbatas di orang pribadi. Orang pribadi. Gitu. Karena kan mungkin nomornya lebih unikan yang nomor pribadi kan. Betul. Kalau badan kan tinggal nambahin 0 aja. Gitu. Itu kalau yang badan tinggal menambahkan 0 tuh di bagian yang mana nih? Di bagian depan. Misalnya gimana nih? Apa nih? 00 apa? Misal 01 123 123 1 658 000 misal gitu. Jadi 001 123 123 1628 000. Jadi di bagian depannya saja cukup ditambahin. Bagian depannya yang 001 ya. Iya. Biar bisa sama kayak orang pribadi jadi 16 digit. Gitu. Dan itu juga terbatas. Maksudnya sekarang masih beberapa layanan saja yang bisa ditambahin 0 depannya, yang bisa pakai 16 digit untuk badan. Tapi diharapkan nanti 1 Januari 2024 semua layanan sudah bisa menggunakan NPWP 16 digit, baik badan ataupun orang pribadi. Berarti yang selama ini di KPP Pratama Batu ini yang masih ditangani adalah untuk pergantian NPWP-nya untuk yang pribadi. Betul. Yang selama ini badan usaha masih belum menemukan berarti. Kalau badan kita belum ada ininya sih. Jadi belum ada untuk melakukan validasinya gitu. Jadi memang yang pertama divalidasi adalah NIK-nya dulu gitu. NIK-nya untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti sejauh ini mungkin per bulannya sudah berapa banyak orang yang
merubah dari NPWP ke NIK yang pribadi? Yang Di KPP Batu sendiri, di KPP Batu itu berapa banyak, berapa ribu kira-kira? dari wajib pajak terdaftar itu Iya. terakhir itu sudah 34% itu berarti 12 ribuan ya. Oh, 34%. Kalau nggak salah sudah sekitar 34% atau 40% itu. Mayoritas dari warga Batu sendiri atau bagaimana? Iya, betul. Iya, kalau yang dari yang terdaftar di kota di KPP Kota Batu. Kalau kita kan bisa melihat hanya yang di KPP Batu. Iya, betul. Nggak bisa ngecek. Kalau yang bisa di- minta sedikit ya di KPP sebelah gitu. Kalau itu ada sih biasanya kalau misal KPP Singosari gitu kan, karena kebetulan wilayah kerja kita itu kan hanya KPP Batu. Sedangkan untuk yang kayak mana itu Bujon ke sana itu kan wilayah KPP Singosari, tapi lebih dekat ke KPP Batu. Kadang oke. beberapa ya wajib pajak datang ke kita gitu, baik lapor SPT, kemudian sekalian kita juga membantu melakukan validasi NIK-nya. Jadi tidak terbatas bahwa kita hanya Melayani Melayani KPP wajib yang pajak. terdaftar di Batu saja, nggak seperti itu. Berat juga pekerjaan Anda ya. Oke, Iya, oke, iya. oke. Nah, tadi persyaratan CV berarti apa? Kalau misalnya itu, kalau tadi kan yang pribadi kan melampirkan KTP, KK, nomor HP dan lain-lain. Kalau CV bedanya apa ini? Tinggal menambahkan apa? Tinggal menambahkan CVPP. angka 0 saja sih Mbak, tapi sampai saat ini untuk proses validasinya, untuk proses transformasi dari 15 digit ke 16 digit yang ditambahin angka 0-nya itu belum ada aturan khususnya. belum ada petunjuk teknisnya Belum ada terkait itu. petunjuk teknisnya, sementara masih yang orang pribadi. Ya, tapi Oke. misal Tapi nih Sebagai informasi saja, Iya. kalau nanti untuk NPWP badan itu tinggal nambahin 0 aja. Iya. Untuk prosesnya bagaimana itu sampai sekarang belum ada. Mbak. belum ada. Oke, masih belum ada selentingan sedikit-sedikit nanti. Belum, mulai start bulan apa? Belum ya dari Belum sih, ada. sampai KPP Batu sejauh ya? ini belum Tapi ada. misal seandainya kan Oke. ada mungkin pemirsa wajib pajak yang memiliki badan usaha, Betul. kebetulan mungkin ada perubahan, ini sebagai tambahan aja ya. Misal ada perubahan kepengurusan yang sering kan seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu ya belum bisa melakukan validasi atau perubahan data secara online, Mbak. Jadi kalau seperti itu silahkan datang ke KPP terdaftar dengan membawa dokumen Akta perubahan akta perubahannya biasanya. sama Oke. data identitas dari pengurus yang berubah tadi gitu. Jadi kalau secara online belum bisa, kalau mungkin Ngubahnya masih manual. ya, muncul sekarang kalau yang validasi NIK itu kan wajib pajak bisa mendapatkan data anggota keluarga, bisa merubah apa namanya klasifikasi usahanya seperti itu, alamat email. Kalau untuk badan yang bisa dirubah hanya alamat email sama nomor HP ya, Iya, DJP betul. online. Yang Tapi bisa misal diubah secara online ya, Mas Aul ya. kalau misal mau merubah klasifikasi usaha gitu, ya harus datang ke KPP terdaftar itu. Oke, berarti kalau untuk yang badan persyaratannya apa ini? Untuk Ya, kalau untuk melampirkan mau, apa saja? ya kalau mau merubah itu tadi yang pertama melampirkan akta pendirian dan akta perubahannya. Perubahan. Kemudian melampirkan fotokopi KTP dan NPWP dari seluruh pengurus. Oke. Sama mengisi formulir perubahan data. Itu formulir pengurban datanya di yang DJP online tadi itu ya? Bisa di-download di pajak.go.id. Atau bisa langsung ke Bisa langsung ke KPP, ke kantor gitu. Terus bawa stempel jangan lupa. Biasanya yang lupa stempel. sudah Iya, sampai sering lupa. sudah sampai KPP ngisi formulir, stempelnya ada bawa. Gitu. Oke, formulir perubahan bisa diunduh di pajak.go.id. pajak.co.id pemirsa Dot Dharma TV go. di rumah ya. Nah, .go. .go.id. Ini lidahnya dari lidah Jawa. Ya. Gimana gitu. Iya, iya, iya. Oke, ditahan dulu ya Mbak Sah dan juga Mas Aul. Ya, jangan kemana-mana dalam program acara ngobrol santai setelah yang satu ini. Kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai, masih bersama dengan KPP Pratama Kota Batu ya. Masih bersama dengan Mbak Sah dan juga Mas Aul. Mas Aul atau Mas Aul sih? Aul, Mbak. Aul. Nggak pakai P. Iya, oke oke. Soalnya saya tuh kayaknya temen aku yang bikin terkesan dan hampir mirip Oh, iya, iya, gitu. iya. Iya. Oke, jadi nggak salah di tengah ya. Oh iya, Yes. benar. Paling Oke. cantik. Paling cantik. Wah. Paling tengah. Beda dari yang lain dong ya. Oke. Oke, tadi kita udah sedikit banyak menyinggung ya soal bagaimana sih tata cara untuk merubah dari NPWP ke NIK dan juga mungkin
pemirsa Dharma TV yang di rumah yang baru aja menonton lagi, ini mungkin boleh sekali lagi diingatkan nggak ini Mbak Sari ini gimana step-stepnya lagi? Itu mungkin bersama nonton atau gimana? Oh gitu. Diingatkan lagi aja. caranya ya. Intinya login, nyiapin data dulu. Nyiapin datanya itu KTP, NPWP, KK, email yang bisa diakses, kemudian nomor HP. Jadi nanti tinggal login aja lewat DJP online, masukkan NPWP dan password, kemudian ke tab profil. Nah, nanti di tab profil itu silahkan diisi data-data yang masih kosong, data-data yang belum valid. Nah, itu setelah diisi, jangan lupa klik di bagian bawah itu ada ubah profil gitu. Ya. Kalau sudah diisi tapi belum diubah profil, sama aja Mbak. Nggak berubah. Sama aja Nggak bohong. berubah ya. Sama aja bohong. Jadi kalau sudah diisi, sudah divalidasi, jangan lupa diklik ubah profil. Gitu sih intinya. Jangan lupa pemirsa Dharma TV yang di rumah ya. Pokoknya syarat-syaratnya, step-stepnya bagaimana dicatat. Kan itu juga penting untuk kita ya. Nah, ini Mas Au, saya mau tanya-tanya ini ya. Tadi kan sempat sedikit menyinggung soal kewajiban pajak yang kalau misalnya dia sudah bekerja, kemudian dia belum melaporkan wajib sebagai wajib pajak. Ya. Nah, itu Laporkan penghasilannya gitulah. itu sering kali terjadi ini ya, Iya. Mas Au dan juga Mbak Iya. Sari. Itu bagaimana ini kita menanggapi hal tersebut dari gitu. Mas Au sendiri nih? Jadi kan seringkali itu wajib pajak itu baik orang pribadi sebagai karyawan atau mungkin orang pribadi sebagai usaha itu yang lupa itu adalah lapor SPT tahunan. Oke. Karena itu 1 tahun sekali gitu kan. 1 tahun sekali, kalau bayarnya mungkin rutin ya gitu. Kalau dalam hal ini karyawan yang sudah di atas PTKP tentu akan dipotong pajaknya oleh perusahaannya. Kemudian wajib pajak yang punya Berapa usaha persen biasanya itu, Mas? tergantung ininya penghasilannya berapa gitu. Progresif ya, Kan Mas, tarifnya tarifnya. progresif gitu ya. Jadi nggak semua dan nggak semuanya juga akan dikenakan pajak. Tapi begitu sudah ada pajak yang harus dipotong, tentunya perusahaan akan memotong pajaknya. Jadi tinggal si karyawannya laporin aja gitu. Laporannya tapi sayangnya bukan sayangnya sih, laporannya 1 tahun sekali dan kebanyakan itu lupa. Padahal kalau Lapornya kalau paling mudah emang ke kantor langsung aja emang ya? sebenarnya Karena lapornya ya, bisa dari mana saja. Iya gitu. betul. Paling mudah malah lewat DJP online itu tadi. Oke. Jadi DJP online tadi itu selain kalau yang sekarang digunakan untuk melakukan validasi NIK, sebenarnya dari sebelumnya itu sudah bisa digunakan untuk melaporkan SPT tahunan, gitu Mbak. Jadi kadang saya udah dipotong gitu ya sama perusahaan pajaknya gitu, tapi tidak lapor, kemudian ditegurlah sama kantor pajak atau bahkan mungkin sampai diterbitkan sanksi gitu. Saya udah bayar pajak tapi kok masih ada ini tagihan gitu, masih dikenakan sanksi. Jadi secara umum wajib pajak itu ada 2 kewajiban lah yang paling kalau orang pribadi ya. Yang pertama adalah membayar pajak tadi, baik membayar sendiri ataupun dipotong oleh pihak lain, oleh perusahaan, kemudian melaporkan apa yang dipotong tadi gitu. Jadi kalau tidak dilakukan, misal yang melaporkan tadi, ya berarti ada sanksinya. Terus bagaimana cara melaporkan SPT tahunan gitu? Untuk wajib pajak kan ada beberapa segmen wajib pajak gitulah, atau beberapa jenis. Kalau yang kita ngomongin sekarang yang paling gampang itu untuk orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, misal seperti jenengan gini gitu ya, kan sebagai karyawan, penghasilan hanya dari perusahaan saja. Nanti di akhir tahun tinggal minta saja ke bagian gaji atau apa ya, kalau di kita instansi pemerintah di bendahara lah, kalau di ini mungkin bagian keuangan gitu ya, minta mana bukti A1 kalau untuk pegawai swasta. Nanti di situ terdapat rincian penghasilannya berapa, potongannya apa saja dalam misal potongan iuran wajib pegawai, kemudian yang dana pensiun dan sebagainya, PTKP berapa, ketemulah ada pajaknya atau tidak. Ketika sudah mendapatkan itu, walaupun mungkin nggak ada pajaknya ya, tapi kalau NPWP aktif berarti laporannya juga tetap. Itu adalah dasar untuk melakukan pelaporan. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin ada wajib pajak yang dia benar-benar gak mau ribet dan atau mungkin dia agak sedikit gaptek gitu dalam tanda kutip ya, Iya. itu langsung aja ke kantor nggak apa-apa kan? Ke ya? KPP terdekat. Terus tetap bawa hanya KTP saja. Ya, sama bukti yang dipotong Pemotongan. tadi. Nah, kalau misalnya dia itu ternyata sudah tidak aktif bekerja di situ, namun dia masih memiliki NPWP, itu bagaimana? Tidak aktif Ternyata dia bekerja sudah di tidak situ, bekerja misalnya baik. ya, bagaimana? Intinya sudah pensiun gitu ya. Terus sudah pensiun, kita lihat dulu pensiunannya, penghasilannya masih di atas PTKP atau tidak. Misalnya gitu. tidak gitu. Nah. Nah, itu gimana? Nah, kalau tidak itu, jadi begini, untuk wajib pajak orang pribadi,
ketika sudah tidak memiliki penghasilan gitu atau penghasilannya di bawah PTKP dan tidak memiliki pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu adalah contohnya seperti usaha dagang atau menjalankan jasa, memberikan jasa itu sudah tidak ada, itu bisa dinonaktifkan sebenarnya NPWP, Mbak. Oke. Jadi nonaktif itu artinya NPWP itu tidak dihapus, hanya saja tidak aktif, sehingga kewajiban pelaporan perpajakannya itu tidak sudah tidak wajib lagi lapor lah gitu. Jadi misal saya tahun lalu pensiun gitu ya, tahun 2022 pensiun, kemudian uang pensiunan saya di bawah PTKP, ya silahkan datang ke KPP terdaftar untuk mengajukan non-efektif tadi. Berarti itu misalnya nanti suatu ketika kita bekerja lagi dengan menggunakan NPWP itu tetap bisa diaktifkan NPWP-nya kembali. tetap, ya nanti tinggal bisa mengajukan aktivasi NPWP. Pengaktifan kembali. Pengaktifan kembali. Jadi kalau pengaktifan ya tinggal ke KPP lagi gitu. Berarti kalau yang tadi itu tetap membawa persyaratan, misalnya dia udah nggak bekerja, bawa persyaratan hanya KTP aja atau gimana? KTP sama mungkin bukti pendukung ya, misal sudah berhenti dari bekerja. Kalau nggak ada bukti, misalnya ini benar-benar dia waktu itu mungkin benar-benar nggak bekerja, mungkin resign mendadak atau bagaimana gitu ya, itu bagaimana kebijakan dari KPP sendiri? Ya nanti itu tergantung peneliti kan. Iya. Yang penting intinya bisa meyakinkan peneliti bahwa selama tidak ada data lain yang menyebabkan yang bersangkutan aktif ya pasti akan bisa dinonaktifkan. Oke. Kan sekarang kan kita lebih canggih ya, data dari mana-mana. Iya, betul. Saya tidak punya penghasilan, ternyata dapat penghasilan bukti potong sana sini. Tenang aja, datanya itu bukan hanya Iya. data dari keterangan wajib pajak ya Mas Aul, tapi Jadi kita punya data pihak ketiga data pihak yang ketiga. akan digunakan dasar untuk memberikan keputusan bahwa orang tersebut bisa nggak dinonaktifkan gitu. Oke, jadi itu juga keputusan dari pihak KPP sendiri ya itu ya Betul. Mas Aul. Betul. Kan ada Dan proses ada- penelitiannya Mbak, Iya. nggak semuanya. Dan kita ada aturannya juga bahwa Betul. tadi intinya salah satu syaratnya adalah ketika seseorang yang tidak melakukan pekerjaan bebas, kemudian penghasilannya di bawah PTKP itu bisa dinonaktifkan NPWP-nya. Jadi tidak usah khawatir gitu loh itu. Kan contoh ibu-ibu rumah tangga mungkin yang benar-benar kesibukannya hanya di rumah, mungkin Iya. dia juga mungkin kesibukannya kan hanya mengurus anak, kemudian mau berjualan apa juga nggak sempat mungkin kan Iya. itu berarti masih ada kemungkinan bisa dinonaktifkan bisa gitu. Oke, terus kalau misalnya tadi kan disinggung bahwa nikah jadi NPWP, misalnya itu pelajar ya, kan pelajar sekarang kan umur 17 tahun udah punya KTP kan, Iya. pasti udah punya NIK kan. Nah itu apakah juga wajib mendaftarkan juga Gitu. NPWP? Jadi Pelajar itu misal. jangankan pelajar, orang anak lahir aja udah punya nikah kan. Oke, itu kayak gitu ya. Oke. Iya kan gitu. Jadi mungkin selama ini jadi polemik di masyarakat ya, dan perlu kita luruskan. Kalau kembali lagi ke ketentuan umum perpajakan, bahwa seseorang baru diwajibkan menjadi wajib pajak itu setelah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Artinya dua, tidak bisa. Nah, subjektif itu adalah subjek pajaknya, itu adalah pertama orang warga negara Indonesia. Di WNI. WNI itu kan, atau warga negara asing juga bisa juga. Bisa juga, Itu tapi disebut sebagai wajib pajak luar negeri ya. Kemudian kalau orang pribadi ya, kita mau orang pribadi. Kemudian kan itu subjeknya ada. Orang itu kan subjek ya. Saya anak lahir itu orang ya, seseorang itu kan subjek pajaknya. Objek itu adalah penghasilan. Penghasilannya ada batasannya juga Mbak gitu. Untuk misal paling gampang, orang yang belum menikah dalam 1 tahun kalau penghasilannya masih di bawah 54 juta itu belum dikenakan pajak. Jadi meskipun saya punya NIK dan mungkin nanti NPWP menggunakan NIK, kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, ya belum wajib untuk menjalankan kewajiban perpajakan, belum wajib untuk melaporkan SPT, baik SPT masa dan SPT tahunan, kemudian belum wajib juga untuk melakukan penyetoran pajak gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu. Jangan. Karena itu yang bikin galau ini. Dan syaratnya itu nggak bisa salah satu aja ya Mas, Iya, harus harus dua-duanya dua, terpenuhi. Jadi misalkan saya ya sudah kan NIK jadi NPWP gitu ya, terus saya penghasilan saya cuma 3 juta nih 1 bulan itu, kalau dihitung dalam 1 tahun kan cuma 36 juta, masih di bawah PTKP gitu kan. Oke. Jadi tidak ada pajaknya. Memang yang termasuk dalam PTKP itu juga penghasilan berapa ini Mas Aul? PTKP itu 54 juta untuk seseorang yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nanti setiap
tanggungan akan ditambah 4,5 lah paling gampang. Oke, per tahun. Jadi misal saya sendiri ya berarti 54 juta. Kalau saya sudah menikah berarti ditambah 4,5 500. Kalau punya anak 1 ditambah lagi 4,5, punya anak 2 tambah lagi 4,5, maksimal 3 tanggungan. Mungkin pemahaman ini yang pemirsa Dharma TV belum begitu paham ya ini ya Mas. Iya, banyak masyarakat kita yang belum paham. Kan kemarin juga sempat viral, jangan-jangan orang lahir di Indonesia langsung dipajakin kan gitu. Padahal tidak seperti itu gitu loh, Mbak. Dan tetap menganut asas keadilan ya, Mas. Betul, intinya bahwa tidak semua orang harus membayar pajak. Kemudian tidak semua orang membayar pajak dengan besaran yang sama. Betul. Jadi ada prinsip keadilan di situ, Mbak gitu. Yang penghasilan semakin tinggi, otomatis pajaknya juga semakin tinggi. Betul. Jadi jangan khawatir pemirsa Dharma TV di rumah. Toh tadi sudah diberi pemahaman ya sama Mas Al dan juga Mbak Sari ya. Oke. Tadi kan kita menyinggung yang di awal segmen tadi bahwa tadi juga sempat sudah sosialisasi dan juga mungkin kerjasama dengan para tokoh masyarakat. Mungkin kan pasti kan ada kendala-kendala di situ kan, pasti ada bagaimana prosesnya dan lain sebagainya, nanti dijelaskan di segmen selanjutnya ya. Oke. Kendala validasi gitu. Oke, itu pasti ada kan ya. Oke. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, jangan kemana-mana pemirsa selain satu ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, masih membahas seputar soal perpajakan ya, di mana NIK akan menjadi NPWP khususnya untuk orang pribadi pemirsa ya. Kita masih di kantor KPP Pertama Kota Batu, masih bersama dengan Mbak Sari dan Mas Aul. Jangan sampai salah ya. Oke, masih belum ngantuk kan? Belum. Tadi udah ngopi belum di belakang tadi? Waduh, dong. Udah banyak ya, Mas. Sudah kebanyakan kopi kita. Sampai hitam lambung. Waduh. Sampai hitam kulitnya. Bisa aja ini Mas Aul ya. Oke, Mas Aul dan juga Mas Sari, kita mau bahas apa lagi nih enaknya? Apa ya? Apa aja? Tadi kayaknya udah semua ya, Mbak ya. Mungkin ini ya, kita share pengalaman aja. Share pengalaman yang selama ini kita jalani. Iya, ketika melakukan membantu wajib pajak melakukan validasi gitu. Gimana sih itu? Share pengalaman dong ke pemirsa Dharma TV juga ini. Oke, kalau untuk tadi kan sosialisasinya udah ke tokoh masyarakat. Iya. Kalau ke tokoh masyarakat dan sosialisasi yang lain itu sebenarnya nggak begitu banyak ya, Mbak, kendalanya yang kami paling temui. lupa password Nah, gitu. iya, lupa passwordnya lupa gitu. Evin, nah Ya, itu mah standar ya. Gitu. Kalau untuk yang ini yang agak ribet mungkin ya, Agak kendalanya. gitu. Agak teknis itu kendalanya terkait dengan data di Dukcapil, Mbak. Jadi ada beberapa wajib pajak yang datanya itu, data di kami sama data di Dukcapil itu tidak sama. Biasanya terkait ejaan nama. Ya. Nah, biasanya misal namanya Muhammad Aulia Rahman, ya. M-nya 2, tapi di Dukcapil itu namanya siapa? Jangan-jangan namanya siapa gitu ya? nama teman saya. Oke, kebetulan ya. Oh, terus gimana? M-nya misal Muhammad, M-nya ada 2 gitu. Atau biasanya pakai C, pakai H, kayak gitulah. Atau pakai O. Nah, ya, pakai O, iya, titik. Iya. Nah, yang di data di kami, data di DJP itu berbeda sama data yang ada di Dukcapil. Nah, kalau kayak gitu biasanya proses validasinya itu terkendala karena datanya kan tadi tidak sinkron antara di Dukcapil sama data di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak sama. Nah, kalau kayak gitu mungkin wajib pajak ini agak sedikit ribet ya, Mbak ya. Jadi harus melakukan proses validasi ke Dukcapil. Dukcapil dulu, betul. Jadi untuk mengkonfirmasi, untuk mengubah data, yang mana nih yang benar yang di Dukcapil gitu. Nanti kalau sudah di Dukcapilnya sudah disinkronisasi, baru bisa melakukan pemadanan NIK tadi di DJP online. Kayak gitu ya, Mas Aul. Betul. Jadi ada beberapa kita temui itu data antara data kita dengan data Dukcapil itu tidak sama. Kalau misalnya yang tidak sama adalah data kita, bisa langsung melakukan perubahan data melalui KPP terdaftar, tentunya nanti melakukan mengisi formulir perubahan data, nanti kita akan rubah. Karena berkaitan sama nama. Terkait dengan nama kan nggak bisa dirubah. Kemudian juga tempat tanggal lahir, biasanya contoh yang paling sering itu
kadang di KTP tertulis tempat lahirnya itu Batu, ternyata di KK-nya itu Batu, koma Malang. Malang gitu. Iya. Jadi karena tidak sama itu harus disamakan dulu. Jadi kita tinggal ngikut saja yang betul data yang mana. Kalau misal data di DJP yang betul, berarti yang harus dirubah data di Dukcapil. Kalau misal datanya Dukcapil yang betul, berarti data DJP-nya yang dirubah, tetapi tidak bisa melalui yang proses validasi tadi. Harus secara manual lah gitu. Terus yang kedua mungkin kendala yang terjadi adalah ketika wajib pajak baru saja melakukan perubahan KK. Contoh warga yang pindah ke Batu gitu ya, kemudian baru membuat KK baru, ternyata KK itu mungkin belum disinkronkan ke servernya di Dukcapil Mungkin pusat. proses sinkronisasi Betul. server kita sama server DJP Dukcapil. itu. Berarti harus sama ya. Harus Iya. sama. Kalau itu ya mungkin harus nunggu waktu. Butuh waktu. Butuh waktu untuk melakukan sinkronisasi itu. Jadi misal ketika kita cari nomor kakaknya ternyata tidak ketemu gitu. karena baru itu. Jadi seperti itu. Jadi kendalanya lebih banyak ke data yang mungkin belum sama. Karena kan memang sebelumnya datanya kan banyak, DJP punya data sendiri, Capil punya data sendiri, bahkan instansi lain juga punya data sendiri. Tapi kenapa sering terjadi ketidaksinkronan begitu terjadi? Apa sebabnya? Ya mungkin terburu-buru dalam mengisi data, Mbak. Kan ketika kita mengajukan perubahan data tentu akan mengisi formulir ya di instansi manapun. Ketika ngisi, kadang kita ngisinya yaitu tadi, ngisinya disingkat gitu. Otomatis petugas yang mengentry data, betul, petugas yang entry data mengikuti apa yang ada di lembar form pengisian tadi gitu. Jadi kan jenengan pernah juga kan melakukan update data KK atau ini, kan itu kan mengisi kan data nama dan sebagainya. Kadang kita ngisi cuma namanya misal Muhammad jadi Moh titik. M titik. Berarti ini mulai sekarang harus lebih berhati-hati Iya, sama TV di rumah ya. Betul. Karena memang pengisian form apapun, mungkin form untuk buat KTP, mungkin KK baru itu harus benar-benar betul ya, sesuai karena dengan nanti ejaan yang betul itu seperti sesuai dengan apa. ejaan yang betul seperti apa biasa sama TV ya. Karena itu juga kan berpengaruh dengan data-data yang lainnya di pusat ya. Apalagi kita di pemerintah kan juga ada kebijakan untuk single data tadi kan. Betul. Tentunya nanti semua data akan terkoneksi. Kalau tidak dimulai dari sekarang untuk membetulkan, nanti kalau sudah semakin lama kan semakin banyak yang dibetulkan. Tambah bingung tiap hari. Jadi kendalanya itu, kalau yang lebih umum lagi biasanya ya lupa password, lupa EVIN. Tapi kan itu kan kita mengatasinya lebih mudah lah. Lupa password berarti EVIN-nya ada, tinggal di reset Karena saja. kita bisa ngakses sendiri ya Mas datanya Betul. ke EVIN. Kita bisa carikan lah data Betul. EVIN-nya. Tapi kalau terkait data yang di Dukcapil kan sudah data- menyangkut instansi lain Iya. ya. Betul. Jadi itu butuh proses. Jadi biasanya tidak bisa langsung divalidasi. Gitu. Oke. Kalau pengalaman yang kemarin apa itu sempat sosialisasi dengan tokoh masyarakat yang Brawijaya oleh-oleh itu gimana? Itu mengajak semua karyawan itu mengubah NIK menjadi NPWP atau gimana waktu itu kegiatannya dari pajak sendiri waktu itu? Kebetulan kalau yang sama Brawijaya oleh-oleh itu hanya dengan pemiliknya saja Mbak. Kami sosialisasinya pas itu yang datang ada perwakilan pegawai dari sini sama kepala kantor kami juga ikut, kepala seksi juga ada yang ikut gitu. Jadi hanya perwakilan di pemiliknya saja, belum sampai karyawan-karyawannya. Tapi kami harapkan mungkin pemilik Brawijaya oleh-oleh bisa Jadi dengan kita mensosialisasikan. menggandeng tokoh masyarakat di Kota Batu untuk mensukseskan juga untuk melakukan validasi NIK NPWP, kedepannya nanti warga masyarakat juga akan ikut terpanggil ya gitu. Wah itu, oh ini aja tokoh-tokoh Panggilan masyarakat hati. seperti itu. Karena kesempatan untuk melakukan validasi data mandiri ini nanti itu hanya sampai dengan tahun ini ya? sampai 31 Desember tahun ini. 2023. 31 Desember Betul. 2023. Karena nanti next tahun depannya 2024 Sudah, udah iya. menggunakan penggunaan data yang terbaru Betul. ya. Iya, betul. Jadi sampai dengan tahun ini saja mungkin masih bisa menggunakan NPWP format yang lama gitu. Untuk Berarti orang ini pribadi. mungkin masih bisa bersantai-santai lah sampai Desember nanti. Iya. Tapi masih panjang. Masih panjang meskipun waktunya. masih panjang, harapan kami sesegera mungkin Iya, gitu ya. lebih cepat lebih baik Iya, ya soal nanti. Oke. takutnya nanti udah 31 Desember belum validasi karena banyak ya servernya down atau mungkin strain jadi kayak gitu berarti ya. iya, Sering kali. ya sama Oke. inilah analogikanya gini sih. Ini jalannya satu gitu ya. Yang lewat itu kapasitasnya 10, yang masuk 100. Oke. Jadi Mencegah hal-hal mencegah hal yang gitu. tidak diinginkan. Jadi
kami sarankan lebih baik sesegera mungkin gitu. Lebih awal lebih bagus. Betul. Lebih awal lebih nyaman. Kebetulan kan ini juga lagi momennya lapor SPT tahunan, kan Sekalian. sama-sama buka DJP online tuh, bisa sekalian gitu, lapor sama sekalian validasi. Oke, Bang Dadang sekalian mungkin sama Mas Markus sekalian boleh ya. Kalaupun ada kendala, kami di semua KPP pasti akan siap, tidak hanya KPP Batu ya, jadi semua KPP siap untuk membantu, baik melaporkan SPT ataupun melakukan validasi tadi. Jadi tidak usah khawatir kalau ada nanti kendala. selesai acara nanti saya ya. Boleh. Oke, alhamdulillah. Paling- Oke. Kemudian berarti kan untuk selama ini berarti targetnya dari targetnya dari KPP Batu apa ini ke depannya untuk Validasi NIK ini ya targetnya ya semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Batu untuk orang pribadi melakukan validasi NIK. Kalau bisa sih mungkin 31 Maret sudah 100%. Sudah selesai semua. Kalau bisa gitu. Jadi kalau ya maksimal sih 31 Desember, tapi kita punya target bahwa 31 Desember paling tidak sebanyak mungkin lah. Sudah 80%, Pak. Kalau bisa 100% sudah melakukan validasi NIK. Oke. Karena di kantor pajak Batu, Mbak, itu kan sudah ada loket khusus untuk membantu lapor SPT tahunan sekalian untuk validasi gitu. Jadi wajib pajak yang dibantu lapor SPT tahunan di KPP Pratama Batu itu sekalian diarahkan untuk melakukan validasi gitu. Jadi biar sekali jalan semuanya beres. Jadi lapor SPT sekalian nanti itu ya Pak? Validasi ya. Oke. Ini ada pesan dan kesan untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah, monggo Mbak Sari dan juga Mas Aul disampaikan. Mbak Sari dulu disampaikan pesan dan kesan untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah. Kesan dan pesannya, mumpung sekarang situsnya masih lancar jaya, yuk segera validasi NIK menjadi NPWP. Yeay, makasih. Sekarang monggo Mas Aul. Kalau pesan saya mungkin semakin cepat kan semakin baik gitu ya. Betul. Tidak perlu menunda-nunda gitu. Jadi mumpung ini juga momennya lagi lapor SPT tahunan, sama-sama menggunakan akun DJP online ya. Jadi sekalian saja validasi data NIK. Tidak sampai 5 menit kok. Cepet ya, nggak usah pakai waktu lama. Iya betul. Sama ini Mas, kalian ngajak-ngajak temennya. Oh kayak, iya. Aku udah loh validasi Betul. gitu. Kamu udah belum? Aku habis ini. Saling mengingatkan. Oke. Karena nanti juga keuntungannya juga kepada masyarakat sendiri ya gitu, kepada betul. wajib pajak sendiri gitu. Jangan sampai nanti ketika 1 Januari akan ada masalah, ada kendala karena belum melakukan validasi. Dan tidak perlu ini sih, tidak perlu khawatir itu tadi loh. Nanti validasi, nanti ini orang lain dipajakin, nah itu. Jadi bahaya gitu ya. perlu juga disampaikan ke teman-temannya bahwa tidak seperti itu. Tidak semua warga negara akan dikenakan pajak. Jadi selama belum ada subjek dan objeknya terpenuhi, ya sudah selesai. Oke. Segera validasi. Sudah jelas pemirsa Dharma TV ya. Baik, terima kasih Mbak Sari, terima Sama-sama, kasih Mas Mbak Aul Andi. atas jamuannya malam hari ini. Jamu apa, Pak? Oke, jamu keras kencur. Ya, terima kasih ya. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, jangan lupa untuk Anda untuk melakukan sinkronisasi data ya, merubah dari NPWP ke NIK ya. Dan tentunya untuk pengurusnya mudah sekali, langsung ke kantor KPP terdekat atau langsung ke websitenya pajak ya di djponline.go.id ya. Oke, terima kasih. Saya Anti dan kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login.
Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP. Gunakan kata sandi yang sesuai. Masukkan kode keamanan yang tersedia dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.